Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Kristus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mengenal dan syukur kalau sebagian besar itu hafal doa "Aku percaya". Salah satu rumusan doa "Aku percaya" adalah aku percaya akan Roh Kudus. Ketika kita berdoa "Aku percaya" dan kita percaya kepada Roh Kudus, maka itulah tanda iman kita bahwa kita punya iman percaya kepada Roh Kudus, dan kita senantiasa dapat mohon agar Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Hari ini kita memasuki novena hari yang ke-9, novena Roh Kudus hari yang ke-9, novena yang terakhir. Syukur apabila Anda mampu bertekun selama 9 hari berturut-turut untuk mengadakan novena, ikut misa, atau dengan cara-cara pribadi itu berusaha ikut serta berdoa untuk persiapan menjelang hari raya Pentakosta. Karena itulah iman kita. Rasanya lega kalau kemudian sampai ke hari 9, ternyata mampu juga bertekun 9 hari novena Roh Kudus. Sekarang hari yang terakhir, rasanya sudah plong ya. Besok merayakan hari raya Pentakosta. Mungkin ada rasa seperti itu, ada kelegaan hati. Berjuang tidak gampang, 9 hari berturut-turut mungkin ikut misa setiap sore. Atau secara pribadi berdoa itu nggak gampang. Tapi ketika mampu melaksanakan itu ada rasa syukur menurut saya. Ada rasa tadi lega. Karena mampu untuk menyempatkan diri dan waktu, sungguh-sungguh mohon agar Roh Kudus itu senantiasa hadir dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara terkasih, kita sepanjang hari yang lalu juga sudah merayakan Ekaristi. Bagi yang bertekun ikut misa setiap sore, itu sekali lagi disyukuri. Kalau kita mohon kepada Roh Kudus, sesungguhnya siapa itu Roh Kudus? Gereja Katolik mengimani bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kita percayakan Tritunggal, Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, dan Roh Kudus itu ada sejak dari zaman dahulu kala, ya. Sejak dunia itu belum ada, Roh Kudus juga sudah ada bersama dengan Allah. Maka Roh Kudus juga berkarya dalam diri para nabi. Roh Kudus tidak saja hadir saat Kristus itu tadi dalam sabda Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Tidak mulai dari itu, tetapi jauh sebelum itu Roh Kudus sudah ada di dalam dunia. Itulah iman Gereja Katolik, bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, satu pribadi dari pribadi yang lain, yaitu Bapa dan juga Putra.
Lalu saudara terkasih, kalau kita percaya kepada Roh Kudus, lalu apakah kita juga sudah menerima Roh Kudus? Kita juga percaya mengimani bahwa melalui pembaptisan kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Melalui sakramen penguatan kita semakin diteguhkan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Melalui sakramen Ekaristi yang setiap kali dirayakan, itu Roh Kudus juga hadir. Yaitu saya kasih contoh, Roh Kudus itu hadir dalam Ekaristi, yaitu saat imam itu berdoa, doa syukur agung, di situ ada permohonan kepada Roh Kudus agar mengubah roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Ada rumusan doa seperti itu. Jadi yang hebat itu bukan imamnya, bukan romonya yang memimpin misa, tetapi karena ada Roh Kudus hadir untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu kehadiran Roh Kudus dalam perayaan Ekaristi. Maka tentu kita sungguh bersyukur bahwasanya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Roh Kudus juga punya buah-buah yang baik. Kalau ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengendalian diri, kelemah lembutan, itu semua karya-karya Roh Kudus. Maka kalau ada itu semua, kiranya Roh Kudus itu sudah dapat kita rasakan. Tidak usah kita cari yang rumit-rumit, yang jauh-jauh. Kalau ada itu semua, ada buah-buah roh yang baik, itu artinya Roh Kudus juga sudah hadir dalam diri kita atau di dalam keluarga, di sekitar masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita sebagai orang Katolik yang senantiasa mau percaya kepada Roh Kudus, kita juga dapat terus mohon agar Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita setiap saat, sehingga kita semakin percaya diri ketika kita mohon Roh Kudus hadir, hidup kita senantiasa disertai dengan Roh Kudus. Dan kadang-kala mungkin kita berdoa itu mengarahnya kepada Bapa. Allah Bapa, syukur atas karunia-Mu, mohon ini, mohon itu, berdoa kepada Kristus. Mungkin kita lupa ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang dapat kita mohon kepada Allah supaya hidup kita juga senantiasa diterangi dengan Roh Kudus. Maka baik kiranya dalam doa-doa ditambahkan untuk mohon karunia Roh Kudus turun ke atas kita, sehingga kita semakin dikuatkan. Ketika kita mohon Roh Kudus, kita percaya Dia hadir bersama kita, dan hidup kita pasti senantiasa mendapat karunia darinya. Nah, saudara-saudari terkasih, sekali lagi kita syukuri kita masuk novena hari yang ke-9 ini, novena yang terakhir, dan dalam rangka tema besar untuk kesejahteraan bersama, moga-moga dengan tuntunan Roh Kudus kita mampu mengusahakan kebaikan bersama, mampu mengusahakan kesejahteraan bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar kita, khusus juga memperhatikan saudari-saudara mereka yang membutuhkan bantuan. Itulah wujud kesejahteraan bersama, jadi tidak sejahtera secara sendiri, pribadi, tetapi juga melihat orang lain, bareng-bareng sejahtera bersama. Itu baru sungguh bermakna. Ada sebuah inklusivitas, tidak segera eksklusif untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita ingat saudara-saudari besar kita, tidak hanya untuk orang Katolik saja, tetapi juga orang beragama lain. Kalau mau mewujudkan kesejahteraan bersama, kita juga mau sejahtera bersama mereka, berusaha mengusahakan kebaikan bersama dengan mereka. Itulah lengkap kiranya kesejahteraan bersama berusaha kita wujudkan. Maka saudara-saudari, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus senantiasa, supaya kita juga mampu mewujudkan tema KAJ, yaitu kesejahteraan bersama, dan Roh Kudus senantiasa menemani kita. Dan pada saat ini di novena Roh Kudus hari yang ke-9 ini, kita juga nantinya pada hari Minggu dapat merayakan hari raya Pentakosta penuh dengan rasa syukur, merayakan kembali ketika para rasul menerima karunia Roh Kudus. Dan kita juga bersyukur kita pun juga menerima Roh Kudus, tidak hanya para rasul yang menerima Roh Kudus pada zaman dahulu kala, tetapi kita sebagai pengikut Allah Maha Kasih, Tritunggal Maha Kudus, kita pun juga sudah menerima Roh Kudus. Tinggal kita terus membuka hati kita, supaya ketika kita terbuka hati, kita percaya kepada Roh Kudus nantiasa mau tinggal dalam diri kita, memberkati, menaungi, serta membimbing setiap langkah hidup kita.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada